Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran fisiologi tumbuhan dengan materi nutrisi tumbuhan. Pembahasan ini disusun di bawah bimbingan dosen pengampu kita, Ibu Nunik Ekawandani, SPD MTek. Materi ini dipresentasikan oleh kelompok 1 yang beranggotakan Berliana Mutia dengan NIM 104240005 dan R. Ahmad Bagja dengan NIM 104240006. Nutrisi tumbuhan adalah proses pengambilan dan penggunaan zat-zat kimia dari lingkungan untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Proses ini ditopang oleh 3 jalur utama. Yang pertama fotosintesis, yaitu menghasilkan glukosa dari CO2 dan H2O menggunakan energi cahaya. Yang kedua ada absorpsi air, yaitu menyerap air dan mineral dari tanah melalui akar. Yang ketiga ada metabolisme, yaitu mengubah nutrisi menjadi energi dan biofuel sel. Tumbuhan membutuhkan unsur hara makro dalam jumlah besar. Berikut fungsi dan gejala jika kekurangannya. N atau nitrogen yaitu untuk pembentukan protein, klorofil dan asam nukleat. Kekurangan nitrogen menyebabkan daun menguning atau klorosis. P atau fosfor yaitu untuk pembentukan ATP, DNA, RNA dan membran sel. Kekurangannya membuat daun berwarna ungu atau kemerahan. K atau kalium yaitu mengatur tekanan osmotik dan aktivasi enzim. Kekurangannya membuat tepi daun mengering atau nekrosis. Ca atau kalsium yaitu untuk pembentukan dinding sel dan akar. Kekurangannya membuat daun muda kering atau layu. Mg atau magnesium yaitu komponen klorofil dan aktivator enzim. Kekurangannya memicu klorosis atau tulang daun. S atau sulfur yaitu untuk pembentukan asam aminosistein dan metionin. Kekurangannya membuat daun muda menguning. Selanjutnya ada unsur hara mikro, meski dibutuhkan dalam jumlah kecil, perannya tetap esensial. Ada Fe atau besi, yaitu sintesis klorofil dan transfer elektron. Mn atau mangan, yaitu aktivitas enzim dan pemecahan air dalam fotosintesis. Zn atau seng, yaitu sintesis auksin dan aktivasi enzim. Mo atau molybdenum, yaitu fiksasi nitrogen dan reduksi nitrat. B atau boron, yaitu pembentukan dinding sel dan transport gula. Cl atau klorin, yaitu osmosis dan pemecahan air dalam fotosintesis, dan Cu atau tembaga sebagai kofator enzim oksidase. Fotosintesis adalah proses utama nutrisi tumbuhan dengan persamaan reaksi 6 molekul karbon dioksida bereaksi dengan 6 molekul air. Dengan bantuan cahaya dan klorofil, menghasilkan 1 molekul glukosa serta 6 molekul oksigen. Fotosintesis terbagi dalam 2 tahap utama. Pertama, reaksi terang yang berlangsung di membran tikaloid kloroplas. Tahap ini memerlukan cahaya untuk memecah molekul air atau fotolisis, serta menghasilkan energi dan oksigen sebagai produk sampingan. Kedua, reaksi gelap atau siklus Calvin yang berlangsung di stroma kloroplas. Tahap ini tidak memerlukan cahaya langsung, melainkan menggunakan energi dari reaksi terang untuk memfiksasi karbon menjadi glukosa dengan melibatkan enzim Rubisco. Berikut adalah 3 mekanisme tumbuhan dalam menyerap air dan mineral. Yang pertama ada difusi, yaitu pergerakan molekul dari konsentrasi tinggi ke rendah secara pasif atau tanpa energi. Contohnya, masuknya karbon dioksida melalui stomata. Yang kedua ada osmosis, yaitu pergerakan air melalui membran semipermeable ke larutan yang lebih pekat, penting untuk menyerap air tanah. Yang ketiga ada transfer aktif, yaitu memerlukan energi atau ATP karena melawan gradien konsentrasi. Digunakan untuk menyerap ion mineral seperti ion kalium, ion nitrat, dan ion dihidrogen fosfat. Jalur penyerapannya mengalir berurutan mulai dari tanah, bulu akar, epidermis, korteks, endodermis, silem hingga ke seluruh tumbuhan. Kekurangan nutrisi dapat memicu defisiensi nutrisi seperti klorosis atau daun menguning akibat kekurangan nitrogen atau magnesium, nekrosis atau kematian jaringan berupa tepi daun mengering akibat kekurangan kalium, daun menjadi kerdil atau mengerut karena kurangnya seng, dan pertumbuhan terhambat serta daun berwarna ungu atau kemerahan akibat kekurangan fosfor, dan busuk pada ujung buah akibat kekurangan kalsium. Proses penyerapan nutrisi ini sendiri dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti tingkat keasaman atau pH tanah yang optimal di angka 6-7. Ketersediaan air, suhu, oksigen tanah untuk respirasi akar, mikroorganisme, serta jenis tanah. Terakhir, untuk mencukupi nutrisi, kita bisa mengaplikasikan pupuk.
Ada pupuk organik seperti kompos, pupuk kandang, dan guano. Keuntungannya, memperbaiki struktur tanah dan ramah lingkungan, namun kandungannya rendah dan lambat bereaksi. Ada pupuk organik seperti urea, TSP, dan KCI, yaitu nutrisinya tinggi dan cepat diserap, namun jika berlebihan bisa merusak tanah. Yang terakhir ada pupuk hayati seperti Rhizobium dan Azospirillum. Untuk meningkatkan fiksasi nutrisi secara berkelanjutan, namun bergantung pada kondisi lingkungan dan efeknya lebih lambat. Setelah membahas unsur hara secara umum, sekarang masuk ke aplikasinya pada sistem hidroponik. Hidroponik merupakan media cocok tanam yang menggunakan air bernutrisi tanpa tanah. Dibandingkan pertanian konvensional, hidroponik hanya butuh 10-15% air, jauh lebih hemat. Tanaman tumbuh 30-50% lebih cepat karena nutrisi langsung tersedia di perakaran. Nutrisi bisa dikontrol secara presisi sesuai fase tumbuh tanaman. Selain itu, bisa dilakukan secara vertikal, cocok untuk lahan sempit atau perkotaan. Lalu, parameter apa saja yang perlu dikontrol dalam lahan hidroponik? Ada 4 parameter yang harus selalu dipantau. Yang pertama, pH. Jika pH terlalu asam atau basa, terjadi nutrien lockout atau akar tidak bisa menyerap nutrisi. Yang kedua, SC. Fase vegetatif butuh 800 sampai 1000 ppm, sedangkan fase generatif butuh 1200 sampai 1500 ppm. Yang ketiga, suhu air. Suhu air yang terlalu tinggi menyebabkan akar membusuk dan DO menurun. Nah, yang terakhir DO atau dissolved oksigen. Nah, akar ini membutuhkan oksigen untuk respirasi. Tanpa DO yang cukup, akar akan mati. Analoginya, keempat parameter ini seperti tanda vital pasien. Semua harus normal agar tanaman sehat. Perkenalkan 3 sistem pertama dari 6 sistem hidroponik. Yang pertama, nutrien film teknik atau NFT. Larutan mengalir tipis di talang miring, cocok untuk selada dan bayam. Sangat efisien air karena bersirkulasi. Yang kedua, DWC, Deep Water Culture. Akar terendam di bak berisi larutan beraerator, cocok untuk herba dan tomat. Yang ketiga ada drip atau irigasi tetes. Nutrisi diteteskan ke media tanam atau rock wall atau kokpit, langsung ke akar. Nah, ini fleksibel untuk berbagai jenis tanaman. Nah, yang keempat ada FBB atau flow atau pasang surut. Media digenangi lalu dikeringkan otomatis via timer. Siklus basah kering ini menyerupai kondisi alami. Yang kelima, aeroponik, sistem paling canggih. Akar menggantung di udara, disemprot kabut nutrisi via nozzle. Ini yang paling efisien, tapi paling mahal dan paling sensitif. Yang terakhir ada wick atau sumbu. Yang ini yang paling sederhana, nutrisi naik lewat sumbu kapiler. Nah, ini tidak butuh pompa atau listrik. Cocok untuk pemula tapi lambat untuk tanaman besar. Keunggulan hidroponik. Yang pertama, hemat air 90% dibandingkan pertanian konvensional. Yang kedua, pertumbuhan 30% sampai 50% lebih cepat karena nutrisi tersedia langsung. Yang ketiga, hemat lahan. Bisa vertikal di gedung atau di rooftop. Yang keempat, bebas gulma dan hama tanah. Ini bisa mengurangi kebutuhan pestisida. Nah, yang kelima, nutrisi presisi. Ini tidak ada yang terbuang percuma. Nah, yang keenam, produksi sepanjang tahun. Tidak bergantung pada musim. Yang ketujuh, hasil panen lebih bersih dan higienis. Tantangan hidroponik. Di sini ada 7 tantangan hidroponik. Yang pertama, biaya awal tinggi. Pompa, talang air, aerator, grow light itu cukup mahal. Yang kedua, pemantauan rutin. pH dan EC harus dicek setiap hari. Yang ketiga, ketergantungan listrik. Tanpa listrik, pompa mati, tanaman layu dalam beberapa jam. Yang keempat, penyebaran penyakit cepat. Satu tanaman terinfeksi bisa menulari seluruh sistem. Yang kelima, butuh pengetahuan teknis. Harus paham nutrisi, sistem, dan troubleshooting. Yang keenam, larutan harus diganti secara berkala. Ini tidak bisa dipakai selamanya. Untuk itu harus diganti secara berkala atau rutin. Yang ketujuh atau terakhir, kegagalan sistem fatal. Pompa rusak sama dengan tanaman mati cepat.
Nah, manajemen dan monitoring rutin adalah kunci dari keberhasilan hidroponik. Perkenalkan AB Mix sebagai larutan nutrisi standar hidroponik. AB Mix terdiri dari dua komponen terpisah. Yang pertama larutan A dan larutan B. Mengapa dipisah? Karena jika dicampur pekat, mineral bereaksi dan mengendap atau presipitasi. Nutrisi jadi tidak bisa diserap oleh akar. Nah, cara pakainya yaitu 5 ml larutan A ditambah 5 ml larutan B per 1 liter air bersih. Setelah diencerkan, baru aman dicampur karena konsentrasi sudah rendah. Analoginya seperti dua bahan kimia yang aman hanya jika sudah diencerkan terlebih dahulu. Komposisi larutan AB Mix. Larutan A atau makro utama terdiri dari kalsium nitrat, kalium nitrat, Fe, etda. Mengapa Ca dipisahkan? Ion Ca2+ sangat reaktif, artinya langsung mengendap jika bertemu sulfat atau fosfat saat masih pekat. Larutan B, makro-mikro, terdiri dari kalsium fosfat, magnesium sulfat, dan unsur mikro seperti Mn, Jn, Cu, B, dan Mo. Sulfat dan fosfat sensitif. Nah, ini langsung mengendap jika bertemu Ca dari larutan A saat pekat. Urutan pencampurannya, encerkan A ke dalam air dulu, baru ditambahkan B atau sebaliknya. Jangan dicampur keduanya langsung. Keberhasilan pertumbuhan tanaman sangat bergantung pada pemenuhan unsur hara, makro, mikro yang seimbang. Metode hidroponik hadir sebagai solusi pertanian modern yang efisien dalam penggunaan air dan lahan, serta mampu mempercepat pertumbuhan tanaman. Meskipun menawarkan hasil yang lebih bersih dan presisi melalui penggunaan nutrisi seperti AB Mix, sistem ini dapat membutuhkan kontrol parameter yang ketat seperti pH, SC, dan oksigen, serta manajemen risiko yang disiplin terhadap ketergantungan listrik dan biaya operasional. Berikut referensi yang digunakan dalam penyusunan PPT ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.